Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Emma, PT Anamiro Travel Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Untuk bahasan kali ini aku mau membahas tentang sejarah asal mula umroh hingga sekarang. Ibadah umroh adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Meski tidak diwajibkan seperti ibadah haji, umroh tetap memiliki keutamaan yang tinggi. Perjalanan spiritual ini telah dilakukan umat Islam sejak Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Sejarah ibadah umroh menunjukkan bagaimana ibadah ini mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu, baik dari sisi pelaksanaan, fasilitas, maupun perjalanan menuju Tanah Suci. Kita akan membahas secara mendalam bagaimana sejarah umroh dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga bagaimana ibadah ini dilakukan di masa modern. Dalam bahasan kali ini akan mengupas asal-usul umroh, rukun-rukun yang harus dilakukan, serta perbedaan antara pelaksanaan umroh di masa lalu dan masa kini. Asal-usul ibadah umroh di zaman Nabi. Umroh dalam sejarah Islam memiliki kaitan yang sangat erat dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya setelah peristiwa Hudaybiyah pada tahun 5 Hijriah. Setelah terjadinya perjanjian damai antara kaum muslimin dan Quraisy, kaum muslimin diizinkan untuk melakukan umroh pada tahun berikutnya, yaitu tahun 7 Hijriah. Untuk pertama yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sekitar 2000 sahabat ini dikenal sebagai umroh qadha. Mereka menunaikan rukun-rukun umroh dengan penuh khidmat di bawah pengawasan kaum Quraisy yang masih menguasai Mekah. Ibadah umroh ini sangat bersejarah karena selain menandakan kebebasan umat Islam untuk memasuki Tanah Suci, juga menjadi tonggak penting dalam perkembangan Islam di Jazirah Arab. Dan umroh yang tak berubah sejak dahulu, meski zaman terus berubah, ada satu hal yang tetap konstan dalam ibadah umroh, yaitu rukun-rukun umroh yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Rukun-rukun ini merupakan syarat sahnya pelaksanaan umroh yang telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Yaitu yang pertama, ihram. Ihram adalah niat masuk ke dalam ibadah umroh. Ketika seseorang mengenakan pakaian ihram, ia sudah memulai tahapan umroh. Pakaian ihram melambangkan kesucian dan kesetaraan di hadapan Allah SWT. Pada jamaah dilarang melakukan hal-hal tertentu seperti bertengkar, mencabut rambut, dan memakai wangi-wangian saat dalam keadaan ihram. Yang kedua, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan berlawanan arah jarum jam. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama. Tawaf ini memiliki makna spiritual yang sangat dalam karena menggambarkan kedekatan umat muslim dengan Allah SWT. Yang ketiga, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Rukun ini mengingatkan pada perjuangan Hajar dan istri Nabi Ibrahim ketika mencari air untuk putranya Ismail. Sa'i melambangkan pengorbanan, harapan, dan tawakal kepada Allah. Yang keempat, tahallul. Tahallul adalah mencukur sebagian atau seluruh rambut kepala setelah selesai melakukan sa'i. Tahallul menandai selesainya ibadah umroh dan kembalinya seseorang ke keadaan normal dari keadaan ihram. Yang kelima, tertib. Tertib berarti melaksanakan rukun-rukun umroh secara berurutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
Setiap tahapan ibadah umroh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perbedaan umroh dulu dan sekarang. Umroh pada zaman Nabi dan di masa-masa awal Islam tentu sangat berbeda dengan yang kita saksikan di masa kini. Salah satu perbedaan utama antara kondisi perjalanan yang jauh lebih sulit. Pada masa lalu perjalanan umroh bisa memakan waktu berbulan-bulan, tergantung dari mana jamaah berangkat. Transportasi yang digunakan pun sederhana, seperti unta atau berjalan kaki. Banyak tantangan dihadapi para jamaah, mulai dari ancaman perampok hingga cuaca ekstrim di padang pasir. Saat ini, perkembangan teknologi dan infrastruktur mempermudah pelaksanaan umroh. Perjalanan yang dahulu memakan waktu lama, kini hanya membutuhkan beberapa jam dengan pesawat. Fasilitas di sekitar Masjidil Haram juga terus diperbaiki untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah. Hotel-hotel modern, sistem transportasi, dan teknologi informasi memudahkan para jamaah dalam menjalankan ibadah mereka. Namun, meski fasilitas sudah modern, inti dari ibadah umroh tetap sama. Para jamaah tetap harus menunaikan rukun-rukun umroh dengan khusyuk, menjaga adab dan tata cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Umroh di masa kini, kemudahan dan tantangannya. Di era modern ini, umroh telah menjadi lebih mudah diakses oleh umat Islam dari seluruh dunia. Namun ada beberapa tantangan baru yang muncul, karena satunya adalah peningkatan biaya umroh. Seiring dengan perkembangan teknologi dan infrastruktur, biaya yang harus dikeluarkan oleh umroh pun meningkat. Hal ini membuat sebagian umat muslim harus menabung lebih lama untuk bisa menjalankan ibadah ini. Selain itu, kuota umroh juga menjadi tantangan tersendiri. Semakin banyak umat Islam yang ingin melaksanakan umroh, namun tempat dan waktu pelaksanaan umroh terbatas. Pemerintah Arab Saudi pun menerapkan kebijaksanaan kuota bagi setiap negara untuk mengatur jumlah jamaah yang datang ke Tanah Suci. Namun, tantangan ini tidak menyurutkan semangat umat Muslim untuk menjalankan ibadah umroh. Perjalanan umroh di masa kini justru semakin memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk lebih memaknai ibadah ini dengan berbagai kemudahan yang ada. Perubahan tata cara umroh di masa depan. Ibadah umroh diperkirakan akan terus mengalami perubahan, terutama dari sisi teknologi dan fasilitas. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi smartphone untuk mengatur perjalanan, reservasi hotel, dan informasi ibadah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman umroh di masa kini. Kedepannya, teknologi ini diperkirakan akan semakin berkembang untuk membantu para jamaah dalam menjalankan ibadah dengan lebih mudah dan terarah. Selain itu, dengan semakin perkembangannya transportasi global, lebih banyak umat muslim dari berbagai penjuru dunia akan dapat melaksanakan umroh. Fasilitas di sekitar Masjidil Haram juga terus diperluas untuk mengakomodasi jumlah jamaah dan terus bertambah. Namun, meski perkembangan teknologi dan infrastruktur membawa banyak kemudahan, penting untuk diingat bahwa esensi dari perubahan umroh adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap jamaah harus tetap menjaga niat dan kekhusyukan dalam menjalankan ibadah ini, baik di masa kini maupun di masa depan. Nah, itulah ya sedikit sejarah dari umroh dari masa yang dahulu sampai sekarang. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.